Bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous accompagner pour apprendre le français avec moi. Allons-y! Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Halo lagi ya, padahal tadi udah. Tapi nggak apa-apa, karena tadi pakai bahasa Perancis. Ya, jadi hari ini kita akan belajarnya itu mix ya. Tapi sebelumnya, perkenalkan, je m'appelle Faisha. Nah, nanti ada tulisannya je m'appelle itu artinya apa. Hari ini, aujourd'hui, on va apprendre le français. Kita akan belajar bahasa Perancis, yaitu tentang alfabetnya. Alfabet bahasa Perancis dari huruf A sampai huruf Z. Dan berikut juga aksong-aksongnya, gitu. Yang pertama, itu ada huruf A. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu dari A sampai Z. Nah, sekarang teman-teman écoutez et répétez. Dengarkan dan ulangi, oke? A, B, good. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Apa? R. Ya, susah ya? Nggak apa-apa. Kalau susah pakai R biasa aja. Selanjutnya ada S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good, très bien. Nah, itu tadi alfabet dari A sampai Z dalam bahasa Perancis. Dan teman-teman juga udah sebutkan juga seperti apa pronunciation-nya. Sekarang, biar teman-teman gak bingung, kita akan kasih contohnya langsung, vocabulary-nya itu seperti apa. Misalnya, huruf A. A, Angleterre. B, bateau. C, champignon. D, désolé. E, épicerie. F, framboise. G, gâteau. H, hiver. I, immeuble. J, jambon. K, klaxon. L, lavabo. M, musée. N, neige. O, oiseau. P, pique-nique. R, rouge. S, soleil. T, tapis. U, ukulélé. V, vacances. W, wagon. X ou X pour xylophone. Y pour yaourt. Z pour zèbre. Nah, itu tadi contohnya gimana cara baca dalam bahasa Perancis. Mungkin teman-teman harus perhatikan. Misalnya tadi ada huruf A sama huruf I ketemu, itu jadi huruf E.
Terus misalnya ada huruf N sama M baik di tengah kata atau di akhir kata, itu dia akan dibaca sengau gitu. A sama U itu dibaca O. Terus lagi E A U juga O. O sama I jadi wa. Terus ya misalnya teman-teman ketemu huruf I L L E, itu dibacanya jadi I. Misalnya trave atau V gitu. Terus U sama I dibacanya wi gitu, wi. Kayak contohnya dalam kata angka 8, bahasa Prancis angka 8 itu wit ya, jadi bacanya wit. Nah, gitu. Terus kalau misalnya lagi huruf Y, Y itu biasanya dibaca huruf I gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tadi kan teman-teman udah mulai paham sedikit ya gimana cara baca bahasa Prancis. Nanti juga pasti teman-teman bisa kok kalau misalnya selalu belajar, latihan terus gitu. Selain itu, bahasa Prancis juga memiliki yang namanya akson. Akson itu tanda baca. Nah, tanda baca sendiri pastinya akan mempengaruhi bunyi bacaan tersebut. Dalam bahasa Prancis ada 4 akson. Yang pertama itu ada akson tegu. Ya, jadi dia garisnya ke kanan. Akson tegu itu bacanya kita kayak huruf apa ya, misalnya dalam huruf E itu kayak tempe terus sate gitu. Kalau bahasa Perancisnya contohnya ada dalam tulisan soirée, terus lagi bonjourne, et puis désolé. Nah, jadi kalau misalnya huruf E yang di belakang ada aksonnya, dia akan tetap dibaca jadi kayak tadi désolé gitu, clé. Nah, yang kedua itu adalah aksongraf. Nah, aksongraf itu yang garisnya ke kiri, dia dibacanya kalau misalnya di huruf E itu lebih E gitu, kayak E, ditarik ya, ditarik. E. Itu contohnya dalam kata premier, terus lagi dernier. Jadi lebih E gitu ya. E. Terus ada lagi yang namanya akson sirkumfleks. Akson sirkumfleks itu yang pakai topi, kayak topi gitu, kayak ada gunungnya ya, kayak ada gunungnya. Itu dia tidak berpengaruh sih sama bunyi, cuman itu akan berpengaruh aja sama tulisan gitu. Terus yang terakhir itu ada akson apa namanya, trema. Maaf ya teman-teman ya. Akson trema ya, akson trema itu yang titik 2 gini. titik 2 gitu. Itu sangat mempengaruhi bunyi karena akson trema itu menandakan bahwa huruf vokal itu berdiri sendiri. Ya, kayak tadi kan kita udah bahas kalau huruf misalnya huruf E sama I ketemu itu dia akan jadi huruf E. Tapi kalau misalnya ada akson tremanya, si E-nya itu akan tetap dibaca huruf E gitu, kayak huruf E. Misalnya dalam kata Noel, Noel itu artinya Natal. Noel itu ada akson tremanya. Terus misalnya lagi misalnya di huruf I pakai akson trema. Kalau nggak pakai akson trema, misalnya ada huruf M-A-I-S, kita bacanya itu me. Tapi kalau ada akson tremanya, kita bacanya mais. Nah, artinya sendiri tuh beda. Me yang nggak pakai akson itu artinya tetapi, tapi kalau mais itu artinya jagung. Nah, beda kan? Jadi teman-teman juga harus perhatikan tentang akson-akson tersebut. Gitu deh. Oke, jadi hari ini kita udah belajar apa? Alfabet, belajar vocabulary, cara bacanya juga sedikit ya, walaupun sedikit gak apa-apa. Terus juga belajar akson. Nah, jadi kita belajarnya sampai situ dulu aja untuk hari ini, karena kalau kelamaan kayaknya bosen ya videonya ya. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang perkenalan diri dalam bahasa Prancis, mungkin angka juga. Angka itu penting karena di dalam perkenalan diri kan itu ada angka. Saya namanya siapa, saya umurnya berapa gitu ya kan. Angka. Terus selanjutnya kita akan banyak lagi belajar bahasa Prancis, nggak cuma di kelas tapi nanti juga di kehidupan sehari-hari, supaya teman-teman bisa langsung lancar belajar bahasa Prancisnya.
Aduh teman-teman, maaf ya kalau aku ngomongnya agak belepotan, tapi semoga teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman biar bisa belajar di rumah. Jadi gabutnya bisa dialihkan untuk belajar bahasa Prancis gitu deh. Oke, merci pour aujourd'hui. Au revoir.